Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010102060 dari PJJ Manajemen Universitas Siber Asia akan menyampaikan hasil UAS pengantar akuntansi 1 semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Kali ini akan menjelaskan mengenai soal dari UAS pengantar akuntansi 1, dimana kita akan menjelaskan soal tentang jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Namun sebelumnya akan saya ulas sedikit mengenai teori dari dasar akuntansi, mengenai jurnal atau buku harian, buku besar, dan neraca saldo itu sendiri. Jurnal atau buku harian adalah formulir khusus yang digunakan dalam mencatat setiap aktivitas atau transaksi secara kronologis sesuai urutan tanggal dalam jumlah yang harus didebet dan dikredit. Sedangkan buku besar adalah suatu buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan akun rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan likuiditas. Dan neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun. Ini adalah contoh daripada jurnal dan cara penulisan dari jurnal. Kita masukkan, misalkan ada suatu soal pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Jo menyetorkan uang ke PT Aji Bendahara sebesar 500.000 sebagai setoran modal, maka dapat dituliskan ke dalam jurnalnya seperti contoh ini. Misalkan 500.000 itu modal awal, dimasukkan akun kas sebagai debit, ditulis 500.000, dan modal Tuan Jo di kolom kredit sebesar 500.000 pula. Ini adalah contoh mengenai penulisan jurnal. Selanjutnya, setelah kita menyusun jurnal, maka tentunya diposting ataupun dimasukkan ke dalam buku besar. Di bawah adalah contoh penulisan dari buku besar. Setelah tadi kita membuat tabel jurnal umum, maka dimasukkan ke dalam buku besar. Sebagai contoh, ini yang pertama adalah kita namakan atau akun dari buku besar itu adalah modal Tuan Jo. Masukkan tanggalnya. Terus yang ketiga, masukkan kredit 500.000 pada kolom untuk buku besarnya. Selanjutnya halamannya juga dimasukkan. Dan yang kelima, jangan lupa referensinya dimasukkan juga, karena ini akan banyak untuk akun ataupun nomor referensi pada penulisan di buku besar. Selanjutnya neraca saldo. Pembuatan neraca saldo pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar.
Terus dalam pembuatan neraca saldo juga untuk menyiapkan neraca saldo juga saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan fungsi neraca saldo itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo debit selalu sama dengan saldo kredit. Ini adalah contoh penulisan dari neraca saldo. Pada akhirnya nilai debit ataupun kredit saldo totalnya harus sama. Baik, ini adalah soal dari UAS pengantar akuntansi 1. Akan coba diterangkan dari soal ini penjabaran pada pembuatan untuk jurnal umum, buku besar, dan neraca saldonya. Dan nanti juga akan ada penyesuaian sehingga akan diperlukan data penyesuaian ataupun ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang telah disesuaikan. Ini adalah soal yang merupakan rincian dari aktivitas pada bulan September, sehingga dari soal ini dapat kita buat untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Ini adalah main jurnal umum pada periode September 2023. Di situ dituliskan pada tanggal 1 September adalah kas dengan referensi nomornya adalah 111, dimasukkan dalam debit 347.700.000, sedangkan modal dimasukkan sebagai modal awalnya dengan referensi nomornya 311, dimasukkan dalam akun kredit 347.700.000. Lalu yang kedua, sewa ruangan, ini dimasukkan dalam kolom debit 11,15 juta dengan referensi 114, dan karena sewa ruangan ini sebagai posisi sebagai kas, masukkan pada akun kredit sebesar 15 juta dengan nomor referensi 111. Selanjutnya pada 5 September, peralatan kantor masuk pada kolom debit 10.500.000 dengan referensi 113, sedangkan peralatan kantor ini karena dia sebagai utang usaha dimasukkan pada kolom kredit sebesar 10.500.000 dengan akun 211. Selanjutnya perlengkapan komputer ini masuk dalam kolom debit sebesar 26.500.000 dengan nomor referensi 121. Karena perlengkapan komputer ini juga masuk sebagai kas, maka ditulis dalam akun atau kolom kredit sebesar 26.500.000 dengan nomor referensi 111. Begitu seterusnya sesuai dengan dari
deskripsi soal sehingga didapatkan pada jurnal umum 5 periode September 2023 ini didapatkan debit 572.582.500. Begitupun sama pada kolom kredit 572.583.500. Setelah kita membuat jurnal, lalu kita posting ke dalam buku besar. Ya, baik. Setelah kita melakukan ataupun membuat buku besar, selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam setelah kita membuat buku besar, selanjutnya adalah membuat neraca saldo, di mana ini adalah diambil dari buku besar 5 neraca saldo periode September 2023. Masukkan sesuai nomor akunnya, semuanya direkod sesuai dari detail yang ada pada pemilahan dari buku besar, dimasukkan akun namanya apa, dimasukkan, dan nominal pada debit ataupun kredit pun dimasukkan sesuai dari detailing ataupun posting pada jurnal umum. Setelahnya dimasukkan dalam buku besar. Jadi semuanya detailing yang diambil dari buku besar dimasukkan, dituangkan dalam neraca saldo ini, sehingga dari saldo total akhir debit ataupun kreditnya sama, yaitu 458.200.000. Adapun selanjutnya jawaban nomor 2, karena dari neraca saldo yang telah dibuat pada nomor 1, lalu kemudian terdapat data penyesuaian pada akhir periode 31 September seperti tertera: perlengkapan kantor sebesar 24 juta, penyusutan peralatan sebesar 10%, membeli peralatan seharga 10.500.000, tetapi dicetak sebesar 1.500.000, dan ada beban telepon belum dibayar sebesar 500.000, sehingga dibuat jurnal penyesuaian pada periode 31 September. Masukkan tanggalnya adalah 31 September. Nama akunnya beban perlengkapan pada debit 24 juta, nomor referensi 514, dan pada kredit sebagai perlengkapan referensi akun nomornya 121 sebesar 24 juta. Terus beban penyusutan peralatan 10% ya tadi, itu pada kolom debit sebesar 1.050.000 dengan nomor referensi 515, dan akumulasi penyusutan peralatan pada kolom kredit sebesar 1.050.000, nomor referensi 122, dan peralatan tadi pembeliannya yang dilakukan pembelian peralatan sebesar 10.500.000 sebagai debit dengan nomor akun 115,
karena baru dicatat sebagai kredit dan catat hanya sebesar 1.500.000, maka dituliskan kasnya nomor referensi 116, kredit 1.500.000, dan masih ada utang peralatan sebesar 9 juta. Lalu juga pada tanggal 31 September ada beban telepon belum dibayarkan, kita anggap sebagai beban telepon. Pada debit dituliskan 500.000, nomor referensi 516, dan karena belum dibayarkan kita anggap sebagai utang, masukkan pada kolom kredit sebesar 500.000, referensi 213, sehingga saldo totalnya dari data penyesuaian jurnal ini debit 36.050.000, begitupun kredit sama 36.050.000. Dan ini adalah buku besar dari semua aktivitas Limain pada periode September 2023 yang telah dilakukan ataupun terdapat ayat penyesuaian, sehingga dibuatkan jurnal penyesuaiannya, dan neraca saldo yang telah disesuaikan pun sama. Jadi seluruh aktivitas Limain pada periode September 2023 neraca saldo yang telah disesuaikan sebesar 470.250.000 pada kolom debit, pun sama pada kolom kredit 470.250.000. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian untuk membuktikan bahwa total debit dan kredit bernilai sama besar atau seimbang, yang mengindikasikan bahwa jurnal penyesuaian telah dicatat dan diposting dengan tepat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.